Seorang balita laki-laki ditemukan tewas di Semak-Semak, diduga korban tewas karena pembunuhan. Prestasi membanggakan Persipa didukung oleh pemerintah Kabupaten Pati dengan kucuran dana sebesar 2 miliar rupiah. Duta Besar Jepang mengunjungi Gubernur Ganjar Pranowo di kantornya guna membahas peningkatan kerjasama antar dua negara. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Ribuan barang bukti hasil kejahatan narkoba dari berbagai jenis dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Batang. Pemusnahan barang haram jenis sabu, pil psikotropika, dan tembakau gorila tersebut dengan cara diblender, direndam, dan dibakar. Jelang akhir tahun, barang bukti kejahatan narkoba seperti sabu-sabu, pil psikotropika, dan tembakau gorila ini ada 97 perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Batang, Jawa Tengah. Barang bukti yang dimusnahkan adalah sudah memiliki kekuatan hukum tetap sejak Maret hingga akhir tahun 2021. Kepala Kejari Batang Ali Nurdin menyebutkan barang bukti yang dimusnahkan ini dari jenis sabu sebanyak 24,8.571 gram atau 15 paket sabu dan 49,89.741 gram tembakau gorila. Selain itu ada 11.170 pil psikotropika dari hasil kejahatan narkotika sejak Maret hingga akhir tahun 2021. Kejari Batang terus berupaya melakukan penyuluhan hukum hingga masuk ke sekolah-sekolah. Hal ini untuk pengenalan dan waspada pengaruh narkotika kepada siswa, serta memberikan materi pengawasan obat-obatan dan pengendalian agar masyarakat menghindari penyalahgunaan. Barang bukti dari 97 perkara tersebut, ada yang berstatus increase maupun masih dalam proses pengadilan dan belum memiliki kekuatan hukum atau banding serta kasasi. Kasus narkotika dilakukan para pelaku kejahatan di usia rata-rata di atas 18 tahun dengan latar belakang pengangguran. Pidana berat semuanya di atas 5 tahun, 7 tahun, dan ada yang 10 tahun penjara. Yang dimusnahkan ini barang-barang narkotika, jenis sabu, kemudian juga obat-obatan yang melanggar undang-undang kesehatan. Ini perkara berapa lama Pak ini Pak? 1 tahun. 1 tahun dari Januari 2021. Kasus kejahatan narkotika di Kabupaten Batang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan data Kejari Batang tercatat pada 2020, jumlah perkara yang ditangani yang berhubungan dengan kejahatan narkotika sebanyak 76 kasus, sedangkan untuk tahun ini meningkat menjadi 97 perkara. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Seorang balita berusia 2 tahun di Demak, Jawa Tengah menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Korban ditemukan polisi di semak-semak di tengah sungai dengan luka sayatan di leher. Polisi kini masih menyelidiki motif para pelaku hingga berbuat keji pada korban. Korban bernama Dharma Wijaya usia 2 tahun 9 bulan ditemukan polisi di antara rimbunan semak-semak di tengah sungai Desa Sidoharjo, Kecamatan Guntur, Demak, Rabu siang. Dari hasil visum luar, korban berjenis kelamin laki-laki ini tewas dengan luka sejumlah sayatan di leher. Sebelum ditemukan tewas, korban anak pasangan Titin dan Farid yang mengontrak rumah di daerah Mangunjuan, Demak ini dibawa kabur pada Selasa malam. Dari hasil kamera CCTV yang dipasang di salah satu rumah warga, terlihat sejumlah orang keluar dari rumah kontrakan korban sambil menggendong anak kecil yang diduga korban. Menurut salah seorang warga yang tinggal di samping rumah kontrakan korban, dirinya mendengar suara teriakan minta tolong ibu korban dan disusul ayah korban yang keluar dari rumah dengan kondisi wajah berlumuran darah dan berteriak minta tolong. Sempat lari ke sini minta tolong gitu. Korbannya apa pelakunya Pak? Yang lari? Korbannya apa pelakunya? Iya nak, pelakunya kan tunggu mobil Mas. Sementara Ketua RT setempat mengaku belum mengenal korban karena kedua orang tua korban baru semingguan mengontrak dan belum melapor ke pihak RT. Terkait permasalahan yang dihadapi kedua orang tua korban, Ketua RT mengaku tidak tahu secara pasti. Pak RT tidak pernah dibully? Nggak pernah sama sekali. Saya makanya kaget banget. Biasanya kan dari kelurahan apa dari anu ada. Hubungi ya? Iya.
Ini sama sekali nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Baru ini tadi. Informasi terakhir ini dapat kabar gimana? Saya justru ditelepon ini sama anak terus saya kemari. Apa Pak menurut informasi yang didapat Pak? Ya ada kejadian pembunuhan gitu aja. Oh, gitu. Hingga saat ini pihak kepolisian Polres Demak belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut terkait motif yang melatar belakangi penculikan serta pembunuhan balita yang jasadnya ditemukan di semak-semak. Berbekal keterangan korban serta CCTV, para pelaku yang sudah diketahui identitasnya tersebut kini dalam pengejaran petugas. Sedangkan ayah korban yang alami luka parah di bagian wajah dan kepala saat ini dirawat di RSUD Semarang. Dari Demak, Ismail, Lingkar TV melaporkan. Ya, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2022, kendaraan pemudik yang masuk Jawa Tengah melalui tol Pejagan Pemalang di Brebes, Jawa Tengah mulai meningkat. Jumlah kendaraan masuk Jawa Tengah ini meningkat dibanding Tahun Baru 2021 lalu. Peningkatan arus mudik Nataru mulai terjadi di ruas tol Pejagan Pemalang di Brebes, Jawa Tengah pada Rabu sore. Ratusan kendaraan dari arah Jakarta dan Jawa Barat antri di pintu tol Brebes Timur menuju kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada minggu ketiga Desember tercatat 40.452 kendaraan masuk ke tol Pejagan Pemalang dari arah Jakarta dan Jawa Barat. Jumlah ini meningkat 35% dibanding pekan pertama Desember sebanyak 26.203 kendaraan penumpang atau golongan 1. Naiknya jumlah pemudik Nataru ini karena banyaknya perantau yang akan melaksanakan liburan lebih awal. Kebanyakan dari mereka adalah para perantau yang bekerja di sektor non-formal. Untuk jumlah arus mudik Nataru tahun ini diprediksi ada peningkatan dibanding tahun kemarin. Tahun 2020 jumlah kendaraan yang masuk Jawa Tengah melalui tol sebanyak 357.949 unit, sedangkan tahun ini diprediksi meningkat menjadi 411.641 kendaraan atau naik 15%. Kenaikan jumlah pemudik ini sebagai dampak dari kebijakan pemerintah yang meniadakan penyekatan di wilayah Jawa Tengah. Jadi untuk peningkatan lalu lintas ini sudah terlihat pada weekend kemarin, di mana kenaikan itu mencapai 35% untuk golongan 1. Di awal bulan, weekend awal bulan itu kendaraan golongan 1 di angka 26.000 dan di weekend kemarin mencapai 40.000. Selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2022, Kabupaten Brebes akan menerapkan kembali PPKM Mikro. Kebijakan ini sebagai langkah antisipasi penyebaran COVID-19, terutama varian Omikron saat mudik Nataru. Polres Brebes akan melakukan tes acak COVID-19 di 3 pintu masuk Jawa Tengah yang berbatasan dengan Jawa Barat, yakni di pos pantau Kecipir Losari, jalur alternatif Bojong Sari, perbatasan Ciledug Kabupaten Cirebon, dan pintu tol Pejagan. Pemeriksaan swab antigen acak juga dilakukan saat pemudik akan kembali ke perantauan. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan pemudik dalam kondisi sehat dan tidak membawa virus saat akan kembali ke perantauan. Untuk di pintu masuk akan kami siapkan pos pengamanan. Tentunya akan kami melakukan pengecekan secara random terhadap para pemudik, bagi yang sudah divaksin ataupun belum. Bagi yang belum divaksin, kami menyiapkan gerai vaksin di pos pengamanan. Sementara itu, arus kendaraan di jalur Pantura Brebes hingga Rabu sore masih terpantau ramai lancar. Volume kendaraan didominasi truk angkut berat, bus, dan sepeda motor. Puncak arus mudik Nataru diprediksi terjadi pada 24 Desember mendatang. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Ya, kami masih akan kembali, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah genah edan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye?
Wah, kurang update gue iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku ora update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kena edan HP iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nah, awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo ana bocah-bocah ajaki delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Perayaan Hari Libur Natal dan Tahun Baru 2022, Satlantas Polres Kendal menyiapkan 9 pos pengamanan yang disebar di jalur Pantura dan res area jalan tol. Dan saat ini, pihaknya melakukan sejumlah persiapan menjelang Operasi Lilin 2021 saat Libur Natal dan Tahun Baru. Ya baik, jadi kesiapan. Satlantas AKP Ilham S. Sakti mengatakan, sesuai pencabutan PPKM level 3 oleh pemerintah, otomatis akan mempengaruhi tindak lanjut di lapangan. Dari Kapor Lantas menyampaikan bahwa sementara ini tidak ada pelarangan, namun tetap diimbau untuk masyarakat agar tidak merayakan Tahun Baru di luar rumah, untuk perayaan Tahun Baru dilaksanakan di rumah saja. Polres Kendal mendirikan 9 pos pengamanan, yang mana 2 di res area, 2 pos di perbatasan Kabupaten Batang dan Kota Semarang, dan 1 pos pelayanan di alun-alun Kabupaten Kendal, serta 4 pos PAM gereja. Yang jelas kita tentu saja akan all out terkait pengamanan ini, karena pencabutan level 3 ini jangan sampai euforia dari masyarakat mengabaikan protokol kesehatan. Jadi kita tetap mengimbau, nanti para pelaku perjalanan tetap akan kita lakukan pendataan dan nantinya akan kita data sampai level terkecil. Kapolres Kendal AKBP Yunira Revianto mengatakan, untuk operasi lilin jika tidak ada hambatan, operasi akan dimulai tanggal 24 Desember sampai dengan 2 Januari 2022. Total personil yang akan ditugaskan sebanyak 398 yang akan menempati pos dan mobil. Semua kegiatan yang mengundang massa akan dibubarkan, dan untuk malam pergantian tahun tidak ada hiburan maupun pesta kembang api. Tidak ada penyekatan dan tidak ada penutupan, namun kita harus membatasi kegiatan masyarakat.
ya, sehingga kita harus tahu betul bahwa situasi COVID saat ini masih ada varian Omikron baru yang perlu kita waspadai. Oleh karena itu masyarakat agar mengurangi mobilitasnya, ya, termasuk juga pada pelaksanaan ibadah Natal kami sudah melaksanakan simulasi di gereja-gereja, melaksanakan SOP bagaimana melaksanakan kegiatan gereja dengan prokes yang ketat. Kapolres mengimbau karena virus COVID masih ada, masyarakat tidak boleh mengabaikan prokes karena 2 libur besar nasional yang terdahulu, yaitu setelah Tahun Baru dan Lebaran terjadi lonjakan yang signifikan. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat kunjungan dari Duta Besar Negara Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji. Dalam pertemuannya tersebut, Ganjar Pranowo membahas tentang peningkatan kerjasama antar kedua negara. Dari tempat acara. Dalam kunjungannya ke kota Semarang, Duta Besar Negara Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji menemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Hubungan yang terjalin baik pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia selama ini, keduanya berkeinginan saling meningkatkan kerjasama antar kedua negara. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan untuk jalinan kerjasama tidak hanya di bidang industri, melainkan juga di bidang pendidikan dalam menyiapkan sumber daya manusia. Pada pertemuannya, pemerintah Jepang akan melakukan kerjasama di bidang penanggulangan teroris. Ganjar pun juga mengutarakan tertarik untuk membangun kerjasama dengan Jepang dalam hal penanggulangan bencana. Ini disampaikan karena sebelumnya Gubernur Jawa Tengah pernah berkunjung ke negara Sakura, sebutan negara Jepang. Saya kira ini kesempatan kita untuk bekerja sama. Tidak hanya pada industrinya, tapi kita tawarkan juga pada persiapan sumber daya manusia untuk kita bisa belajar soal pendidikannya. Ya, yang kedua tentu saja pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan melalui pendekatan kebudayaan, karena Jepang juga punya budaya yang cukup tinggi dan selalu kalau di kita itu diuri-uri begitu, selalu hidup dan berkembang di masyarakat. Saya kira itu pendekatan yang cukup bagus. 中部ジャワには21の日系企業とそれから300人余りの日本人のコミュニティがあります。彼らは日本と中部ジャワの経済関係の発展のために努力をしておりますので、知事には彼らが安全安心な形で仕事ができることについてのお礼を申し上げましたし、また今後とも日本と中部ジャワとの関係強化のために努力していきたいということをお話申し上げました。知事からもお話がありました通り、文化交流、教育交流、それからさまざまな治安の維持といったことについても日本と中部ジャワとの間で協力していきたいと思っております。ありがとうございます。Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji menjelaskan, saat ini ada sebanyak 21 perusahaan dan 300 warga Jepang yang ada di Jawa Tengah. Mereka berkontribusi besar dalam menumbuhkan ekonomi di Jawa Tengah. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah genah edan kowe wong genah delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP.
Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nah, awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Proses pemindahan pedagang eks Simpang 5 Pati ke alun-alun timur Kalidoro nampaknya belum segera terwujud untuk beberapa hari ke depan. Ya, pemindahan pedagang ke alun-alun timur Kalidoro dikatakan oleh Kepala Disdakperin Pati menunggu kelengkapan sarana dan prasarana. Pemindahan pedagang eks Simpang 5 Pati ke alun-alun timur Pati nampaknya belum dalam waktu dekat ini. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdakperin Hadi Santosa mengungkapkan bahwa pemindahan menunggu kelengkapan sarana dan prasarana. Seperti diketahui, sarana dan prasarana di alun-alun timur Kalidoro Pati belum sepenuhnya lengkap, masih banyak yang perlu dilengkapi seperti halnya aliran listrik, pengelolaan limbah maupun pengaturan lalu lintas di sekitar alun-alun timur Kalidoro. Hadi mengungkapkan bahwa pihaknya mendapatkan informasi dari pihak DPUTR perihal penyerahan alun-alun timur Kalidoro Pati kepada Disdakperin untuk kemudian ditempati para pedagang eks Simpang 5 Pati setelah tanggal 31 Desember 2021. Beberapa hal yang sudah kami antisipasi, antara lain kelengkapan satrasnya, antara lain listrik, aliran listrik, kemudian pengelolaan sampah dan limbah padat maupun limbah cair, kemudian pengaturan lalu lintas di sepanjang jalan depan alun-alun Kembang Soyo, kemudian pengelolaan parkirnya, dan juga mengenai ketertiban umumnya, sekaligus juga masalah perizinan berusaha. Kami juga sudah bicarakan dengan OPD-OPD yang menangani hal tersebut. Perihal pemindahan pedagang eks Simpang 5 Pati, Bupati Pati dikatakan Hadi Santosa menginstruksikan agar memastikan kesiapan alun-alun timur Kalidoro sebelum ditempati para pedagang. Instruksi dari Bupati Pati tersebut dikatakan Hadi Santosa agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari menyangkut kenyamanan serta keamanan para pedagang dan pembeli di alun-alun timur Kalidoro Pati. Kita mengadakan beberapa persiapan karena perintah dari Pak Bupati bahwa sarana-prasarana di alun-alun Kembang Joyo untuk para PKN ini harus siap dulu sebelum ditempati. Jadi nanti tidak timbul permasalahan di kemudian hari.
Sementara ini alun-alun timur belum diserahkan ke kami secara resmi. Informasi dari DPUTR nanti setelah tanggal 31 Desember. Meski belum ditentukan secara pasti kapan pedagang eks Simpang 5 Pati dapat menempati alun-alun timur Kalidoro, pihaknya mengungkapkan bahwa ia menargetkan pada awal Januari atau akhir Januari 2022, para pedagang dapat menempati alun-alun timur Kalidoro. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Di tengah meningkatnya prestasi Persipa Pati yang berhasil menjuarai Liga 3 Jawa Tengah, Persipa Pati akan mendapatkan kucuran dana APBD pada tahun 2022 sebanyak 2 miliar rupiah. Diungkapkan langsung oleh Ketua DPRD Pati Ali Badrudin saat ditemui usai memimpin acara rapat paripurna di ruang rapat DPRD Pati. Ia memastikan Persipa Pati akan mendapatkan alokasi dana APBD Pati sebanyak 2 miliar rupiah pada tahun 2022. Pihaknya mengungkapkan bahwa kucuran atau alokasi dana yang diambil dari APBD tahun 2022 tersebut sebagai bentuk dukungan dana bagi Persipa untuk mengarungi Liga 3 Nasional. Dengan alokasi dana sebesar 2 miliar rupiah untuk Persipa Pati pada tahun 2022 mendatang, Ali Badrudin berharap agar nantinya Persipa dapat lebih siap dan dapat naik kasta ke Liga 2 tahun depan. Anggaran Persipa sesuai dengan rapat badan anggaran antara TAPD dan DPRD dan ini badan anggaran, Persipa ini dianggarkan tahun 2022 adalah 2 miliar. Yang mana untuk awal Januari ini nanti kita akan menghadapi lanjutan Liga 3 Nasional ya, karena kita sudah lolos di Liga 3 Provinsi ya, Jawa Tengah ya, kita sudah lolos untuk dilanjutkan ke Liga 3 Nasional. Ya, harapan kami di Liga 3 Nasional kita nanti bisa masuk untuk masuk lolos ke liga berikutnya adalah Liga 2. Sementara itu, manajer Persipa Pati Dian Dwi Budianto mengucapkan syukur atas alokasi dana APBD Pati yang diberikan kepada Persipa Pati pada tahun 2022 mendatang. Ia mengungkapkan hal ini sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah kepada kesebelasan Laskar Saridin. Nantinya Persipa Pati akan mencari amunisi baru untuk menambah kekuatan tim Laskar Saridin agar dapat bersaing di Liga 3 Nasional dan dapat meraih tujuan naik kasta ke Liga 2 sepak bola Indonesia. Alhamdulillah kita sudah dianggarkan oleh DPRD sebesar 2 miliar. Ada tambahan pemain baru nggak? Insya Allah ada 5 tambahan 5 ganti 5. Dengan alokasi dana APBD Pati sebanyak 2 miliar tersebut, Ali Badrudin berharap uang dapat dimanfaatkan tidak hanya khusus untuk mengarungi Liga 3 Nasional, tetapi juga untuk keperluan persiapan ataupun agenda Persipa Pati yang lain. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.